Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sama sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengumumkan dua hal. Yang pertama adalah nanti selesai sholat Jumat, Masjid Al-Huda akan membagi kesejahteraan. Jadi nanti tiap keluarga mendapatkan satu paket. Biar lebih teratur nanti yang anak-anak belakangan, ya. Jadi bapak-bapak biar ambil dulu, nanti anak-anak belakangan. Jadi saya ulang, nanti ini akan kita bagi sejumlah 76 paket. Ya. Jadi sengaja saya tidak mengumumkan. Wakil nanti membentak yang biasa jamaah sekitar 60-65. Ini ada persiapan sekitar 70-an. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat Id insya Allah dilaksanakan pada hari Senin jam 6:15. Jadi jam 6.15 di Masjid Al-Huda dilaksanakan sholat Idul Fitri pada hari Senin. Bagian itu yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan nanti diperhatikan, utamanya anak-anak nanti belakangan ya. Jadi biar bapak-bapak kemudian nanti diatur oleh ibu yang membantunya. Bagian itu yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'du, ibadallah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sungguh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayah, atas karunia kesehatan, kesempatan kita semuanya bisa berkumpul di masjid yang penuh barokah ini, di Masjid Al-Huda Jadidullah. Rasa syukur ini harus patut kita haturkan kepada Allah, karena banyak saudara kita yang di hari Jumat ini beliau sedang sakit, ada uzur sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah Jumat terakhir di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam kepada uswah teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kami memberi nasihat kepada kami pribadi dan jemaah sekalian. Ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan, bertepatan tanggal 28. Insya Allah nanti malam-malam ketemu di sini. Mari kita maksimalkan nanti malam, karena itu adalah iktikaf kita terakhir di bulan suci Ramadan. Moga Allah terima ibadah kita semuanya, puasa kita, sholat kita, tilawatil Quran kita, sedekah kita, iktikaf kita, dan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan Allah anugerah kita semuanya insya Allah di malam Lailatul Qadar dengan pahala 1000 bulan. Ibadallah, insya Allah kita menghafal Al-Baqarah 183. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal kita insyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sebab puasa itu diwajibkan untuk umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di ujung Ramadan ini terasa enggak kita ketakwaan kita meningkat? Tilawatil Quran kita, sedekah kita, sholat jamaah kita, kemudian berbuat baik kita kepada orang lain, itu meningkat apa? Jika itu meningkat, ibadah Allah, alhamdulillah, itu tanda. Dan kemudian tanda orang bertakwa itu yang sama Allah dijamin surganya itu telah disebutkan di surat Ali Imran 133-134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah dan surganya Allah seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu jaminannya surga. Dan tanda orang bertakwa di Ali Imran 134 adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu tandanya selain puasa di Al-Baqarah 183, tanda berikutnya adalah hamba Allah itu senengannya sedekah, senengannya berbuat baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, membantu takjil, membantu buka puasa,
infak, membantu saudara yatim, membantu du'afa. Ini alhamdulillah ada paket sembako buat jamaah dan seterusnya. Itu insya Allah dimudahkan. Yang berikutnya adalah wal-kadhiminal ghaidh, menahan amarah, insya Allah dimudahkan. Kenapa kok menahan amarah itu sama orang puasa itu dimudahkan? Iya, karena lapar, gak akan gampang ngamuk. Gak urut itu gak gampang ngamuk. Yang berikutnya yang ketiga adalah wal-afina 'anil nas. Nah ini masya Allah, mudah memaafkan. Ini tidak gampang ya Allah. Ketika ada anak kecil bertengkar, atau mungkin bapak ibu bertengkar dengan temannya, tetangganya, atau siapapun, bertengkar kemudian wajahnya besem, luka, besemnya muka ini ketika dipukul 10 hari sembuh. Tapi besemnya hati, lorongnya hati 10 kali Ramadan, 10 kali hari raya belum tentu sembuh. Maka jaminannya orang yang bisa memaafkan itu adalah surganya Allah. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang pemaaf. Maka itu puncaknya orang bertakwa adalah mudah memaafkan. Maka kalau tanda-tanda itu ada pada kita semua, puasa, infak, menahan amarah, memaafkan, maka jaminannya Allah apa? At-Tolak ayat 2, 3, 4, dan 5. Apa itu? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, semua urusannya sama Allah dimudahkan. Ketika dia bertakwa kepada Allah, rezekinya dilancarkan. Yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Rezekinya yang gak disangka-sangka selalu hadir. Ketika dia punya permasalahan, solusinya akan datang. Maka pertanyaannya bagi kita, ini alhamdulillah ini sudah 28 hari puasa. Tanya kepada diri kita, kira-kira rezekinya lancar atau enggak? Tanya pada diri kita, solusi keruwetan kita sebelum Ramadan hadir enggak di bulan Ramadan ini? Atau mungkin pasca Syawal, solusi itu datang enggak sama kita? Rezeki yang enggak disangka-sangka datang enggak? Urusan yang sedang kita lakukan dimudahkan enggak sama Allah? Maka ketika itu hadir, maka itu tanda kita takwa. Karena di At-Tolak ayat 2 itu, orang yang bertakwa itu rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, solusi selalu datang, hajatnya dipenuhi. Maka itu tanda orang bertakwa. Jika tidak ibarat Allah, maka kesimpulannya apa? Kurang takwa. Nah, itu aja simpul. Berarti kalau kurang takwa apa? Puasanya belum sempurna, infaknya belum tulus, menahan amarahnya masih belum bisa, memaafkannya belum bisa. Maka apa kata Rasulullah Muhammad? Inna rizqa, inna la yukramur rizqa. Sesungguhnya Allah mengharamkan rizqa ar-rajulu kepada seseorang bidambin yusibuhu, sebab dosa yang dia lakukan. Rezeki kita itu seret, rezeki kita itu kok gak dimudahkan, hajat kita kok gak dimudahkan oleh Allah. Kata Rasulullah Muhammad, sebab dosa. Berarti pertanyaannya adalah, kenapa kok sebab dosa? Iya, dosa itulah yang jadi penghalang Allah kasih rezeki sama kita semua ini. Maka kemudian kesimpulannya ibadah Allah. Maka tak heran ketika Aisyah ditanya oleh Rasulullah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika malam itu adalah malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya baca? Rasulullah tidak mengajari doa minta surga. Rasulullah juga tidak mengajari doa minta berangkat umroh haji. Rasulullah juga tidak meminta dikasih rezeki yang banyak. Namun Rasulullah bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau itu mencintai hamba-hambamu yang meminta maaf. Maka maafkanlah kami. Maka kemudian itu saja ya Rasulullah. Iya, itu saja. Diulang-ulang. Kenapa ibadah Allah? Sebab kata ulama kita Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang sudah dicintai oleh Allah, dimaafin dosa-dosanya, semuanya dihapus dosa-dosanya, dan dia dicintai oleh Allah, diterima maafnya, maka semua amal ibadahnya diterima, dosanya diampuni. Maka ketika sudah dosanya diampuni ibadah Allah, doanya mudah dikabulkan.
harapannya dikabulkan dan dimudahkan Allah. Solusi-solusi permasalahannya yang rumit sama Allah dikasih. Maka ibarat Allah, perbanyak doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni kalau berjamak, fa'fu anni kalau bareng-bareng. Tapi kalau sendiri, fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Engkau yang mencintai hamba-hambamu yang meminta maaf, maka ya Allah, sungguh kami ini minta maaf kepada-Mu. Kalaupun dengan ini bahasa Arabnya belum bisa khusyuk, pakai bahasa Indonesia ibadah. Kadang-kadang kita itu tidak bisa menikmati sholat kita karena kita belum paham bacaan bahasa Arab. Apalagi doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Kalau nanti dengan bingung untuk menerjemahkan doa itu, pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, mencintai hamba-hambamu yang meminta maaf, maka ya Allah, sungguh aku minta maaf kepada-Mu. Ibarat Allah, ini hari Jumat terakhir. Insya Allah Jumat yang penuh barokah adalah hari ini. Apalagi ini adalah 28 Ramadan. Dan nanti malam adalah malam ke-29. Maka nanti malam ada dengan semua saya dan dengan dimudahkan Allah untuk ini dan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena tanda-tanda itu belum ada. Beberapa hari ini di hari-hari ganjil masih awan itu gelap, kemudian masih mendung dan seterusnya. Karena kata Rasulullah, tanda Lailatul Qadar itu awan begitu bersih, langit itu terasa sejuk, hanya muncul bintang-bintang kecil dan angin semilir halus, tidak ada angin yang besar dan tidak ada hujan mendung. Ini beberapa hari ini ya, malam-malam ganjil itu masih mendung. Oke, nanti malam adalah hari terakhir. Kalau masih mendung ya, wallahu a'lam bishawab. Dan karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tanda Lailatul Qadar itu awan tidak ada, mendung tidak ada, hujan tidak ada. Besoknya matahari itu terbit seperti tidak panas, seperti redup. Dan itu belum kita temukan di 8 hari di awal. Nanti malam adalah malam terakhir kita untuk etika. Moga Allah karunia kita anugerah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ibarat Allah, sebagai penutup, Rasulullah Muhammad bersabda, kenapa kalau kita berbuat dosa itu menjadi penghalang rezeki? Innal abda idza ata'a akan nukitat fi qalbihi nutfah. Ketika orang berbuat maksiat, dosa, maka itu ada satu nokta hitam di hati kolbu seseorang. Maka ketika dia berbuat dosa lagi, maka nutfah hitam itu semakin banyak di kolbunya. Maka solusi cahayanya Allah, sinarnya Allah, hidayahnya Allah itu mau menembus kepada hati seseorang, itu tertutup oleh dosanya. Maka dosa itu perlu kita istighfari. Maka sebab istighfar inilah ibarat Allah, kita semuanya akan dimudahkan. Rasulullah Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aksara min istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli ham farajan wa min kulli dikin makhrajan wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah Muhammad bersabda, siapa yang memperbanyak istighfar, siapa yang memperbanyak mohon ampun kepada Allah, siapa yang memohon ampunan atas dosa-dosanya, maka apa kata Rasulullah? Satu, maka Allah akan jadikan kelapangan dari setiap kegelisahan, kelapangan dari setiap kegundahan, kelapangan dari setiap keruwetan hidup. Itu jaminannya dari Rasulullah Muhammad. Kemudian yang nomor 2, solusi dari setiap kesempitan. Jika kita punya keruwetan, solusinya selalu datang dari Allah sebab istighfar kita. Dan yang ketiga, ibadah Allah, dia Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Hadis riwayat Ahmad wa hadis Hasan. Ibadah Allah, maka iringi di momen-momen terakhir Ramadan ini, khususnya di hari Jumat terakhir Ramadan ini, dengan istighfar, dengan doa yang diajarkan Rasulullah kepada Bunda Aisyah, Allahumma innaka afuwwun karim. Ada yang mengatakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang lebih pendek, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ibarat Allah, moga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah terima puasa kita semuanya. Allah terima sedekah kita. Allah terima tarawih kita. Allah terima sholat jamaah kita. Allah terima semuanya ibadah Allah. Karena na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Muhammad bersabda, diriwayatkan oleh Tirmizi, radhiyallahu anhu, celakalah seorang hamba, radhiyallahu anhu abda, celakalah seorang hamba. Dakhala Ramadan lam yughfar lahu. Dia masuk di bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Celaka dia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Ibnu Rajab berkata, barang siapa dia tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, jangan harap dia diampuni oleh Allah di bulan-bulan berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada waktu mohon 3 hari, 2 sampai 3 hari. Mari kita maksimalkan doa. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau lebih pendek, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan khusyuk, dengan serius meminta ampun kepada Allah, jadilah hamba Allah yang takut. Kalau kita tidak diterima, amalan kita tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmu shalihat. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibadallah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita akhiri dengan doa yang khusyuk kepada Allah Ta'ala di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan ini, meminta betul kepada Allah agar diterima semua amalan ibadah kita dan diterima istighfar kita, taubatan kita, sehingga betul-betul nanti 1 Syawal di hari Senin betul-betul kita menjadi hamba Allah yang bahagia dengan predikat Idul Fitri, kembali menjadi bersih suci, kembali lagi kita makan dengan hikmat penuh keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kaum muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma barik lana fi baladina Indonesia. Ya Allah, berkahilah negeri kami Indonesia, berkahilah pemimpin-pemimpin kami, bimbing hatinya, jiwanya, pikirannya, keputusan-keputusannya bijak, mengikuti petunjukmu Allah dan mengikuti sunnah Rasulmu, sehingga membawa keberkahan untuk negeri Indonesia. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pemaaf dan mencintai hamba-hambamu yang meminta maaf. Maka maafkanlah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Pemaaf dan menyukai hamba-hambamu yang meminta maaf. Maka hambamu ini sedang bersimpuh untuk meminta maaf kepadamu, Allah. Sungguh Engkau Allah adalah Maha Pemaaf dan menyukai hamba-hambamu yang meminta maaf. Maka maafkanlah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Maafkanlah khilaf-khilaf kami, salat kami yang belum khusyuk, hati kami yang belum ikhlas. Maafkanlah ya Rabb, maafkanlah ya Rabb. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'a'ana والصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصدقنا ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima doa-doa kami, salat kami, rukuk
kami, sujud kami, tilawah Quran kami, tarawih kami. Terima ya Allah, terima sedekah-sedekah kami, terima puasa kami ya Allah. Di balik kekurang sempurnaan kami dalam melaksanakan ibadah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Yang kami mohon kepadamu ya Rabb, ridhamu saja ya Allah, ridhamu saja dan surgamu. Dan kami berlindung, kami, keluarga kami, umat Islam dari pedihnya neraka dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Rasulullah dirapatkan, diluruskan, yang membawa alat elektronik dimatikan. Akhirnya mereka dengan jamaah yang lain. Adik-adik tenang, fokus. Dia sama-sama khusyuk mendengarkan Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.